Pernah gak sih ada suatu momen misalnya diminta presentasi di depan kelas, entah ini di sekolah atau pada saat kuliah, tapi saat itu bawaannya keringat dingin, terus kayak gemeteran, terus akhirnya kayak izin deh ke toilet. Jangan skip videoku kali ini karena bisa aja kamu lagi disabotase sama seseorang. Konnichiwa, balik lagi bareng aku Didit, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Jadi, masa kecil kita selama kita dulu tumbuh dan selama di masa sekolah itu tanpa kita sadarin membentuk dewasa kita gitu loh saat ini. Maksudnya gimana? Jadi guys, kalau saat ini kalian tuh lebih cenderung banyak stucknya setiap ngerjain suatu hal baru. Atau even mungkin misalnya ngerjain tugas di sekolah, kuliah, atau mungkin di tempat kerja. Terus misalnya, aku nggak tahu nih passionku apa, bakatku apa ya. Atau mungkin dikit-dikit kemudian kayak tadi yang aku bilang di awal. Terus misalnya sensitif aja gitu loh, kayak ada 1-2 hari yang bawaannya kayak moodnya nggak bagus. Atau misalnya dikit-dikit nangis kalau misalnya sering ke flashback memori-memori dari masa lalu. Misalnya pas lagi capek banget. Atau misalnya kayak contoh yang aku bilang di awal tadi. Kalau diminta presentasi, kok selalu keringat dingin, selalu gemeteran gitu loh. Bawaannya kayak mau lari aja ke WC. Nah, bisa jadi ini adalah suatu tanda kamu lagi memiliki yang namanya mental block. Jadi intinya guys, ini tuh semacam penghalang psikologis yang bisa ngehambat kita menuju kesuksesan atau even untuk mencari potensi terbaik diri kita. Dan sadar atau enggak, ini tuh biasanya berasal dari alam bawah sadar kita, which is pusat memori di otak kita gitu loh. Dan ini tuh memang seringnya terkait dari suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, atau dari masa lalu yang menyakitkan, atau disebut juga masa lalu yang traumatis buat kita. Terus cara taunya aku punya mental block atau enggak gimana kak? Aku perasaan selama ini sekolahnya baik-baik aja, semua kehidupanku kayaknya lancar-lancar aja, sampai pekerjaan semua lancar. Jawabannya simple banget. Sesimpel, coba perhatikan mood kalian sendiri pada saat ngerjain sesuatu. Entah itu apa aja, misalnya di sekolah, di kampus, atau mungkin di tempat kerja. Apakah ada lebih banyak kecenderungan untuk moodnya itu naik turun? Misalnya ada satu hari yang kayak bahagia banget, terus misalnya baru ditegur dikit aja langsung kayak down. Atau misalnya ada sesuatu kejadian, itu bawaannya langsung kayak jadi sedih banget, tertekan banget. Oke guys, mungkin itu belum cukup buat mengenalin. Aku mau share lagi 3 cara aku untuk bisa mengenalin kalau aku punya mental block dalam hidup aku. Dan nomor yang ketiga atau yang terakhir, itu tuh yang paling berperan kalau buat aku secara pribadi. Yang pertama, cobain berbagai hal baru di dalam hidup. Jujur guys, aku tuh sering akhirnya ngerasa stuck atau mentok kalau misalnya itu aku ngerjain suatu hal yang baru gitu loh. Sebut aja mungkin waktu aku kuliah, misalnya pernah pertama kali menjadi ketua dalam sebuah kepanitiaan. Itu pasti aku belum terbiasa kan, dan mungkin masih banyak hal-hal yang belum aku kuasain gitu loh dalam hal leadership misalnya. Atau mungkin komunikasi dan sebagainya. Atau kalau misalnya mau bahas contoh lainnya yang lebih real, aku sekarang kan lebih banyak untuk sharing nih sebagai konten kreator sambil aku sekolah ya di Jepang. Itu tuh aku ingat banget, awalnya kan aku udah buat YouTube dari lama banget gitu ya. Mungkin sudah 4 tahun yang lalu, dan itu sempat produksinya stop karena aku editnya sendiri dan ngerasa kayak ini nggak bisa deh, edit ini susah banget. Kayaknya aku nggak ada passion di sini dan segala macam. Dan sempat buat down juga, akhirnya aku insecure juga karena ngelihat kok orang yang di umur aku bahkan lebih muda bisa ya. Masa aku nggak sih? Sampai akhirnya aku sadar kalau aku punya mental block setelah aku nonton sebuah video yang bilang kayak gini. Semua orang yang kamu anggap sukses atau jago misalnya dalam hal editing, atau mungkin YouTube-nya udah besar, atau mungkin konten kreator terkenal, itu tuh mereka pasti mulainya juga dari nggak jago-jago amat, tapi dia punya progres untuk sampai ke titik yang sekarang ini. Jadi aku akhirnya sadar gitu loh, oh iya juga ya, aku nggak harus langsung perfect gitu loh dari awal. Makanya kalau teman-teman ada yang lihat video aku yang di awal-awal itu masih pakai HP, editingnya sederhana banget. Aku belum tahu bahkan harus ngedit itu mulai dari mana. Tapi aku coba aja terus sampai akhirnya aku bisa melewati mental block aku untuk selalu merasa stuck setiap kali mencoba hal baru dalam hidup aku. Yang kedua, ketemu dan bekerja sama dengan berbagai orang yang berbeda-beda. Jujur guys, dulu memang waktu kuliah S1 itu aku udah niatin untuk mau banyak terjun di organisasi, kepanitiaan, komunitas. Itu emang karena aku menganggap aku tuh butuh banget untuk melatih soft skill aku. Karena aku sadar banget
kayak kemampuan aku untuk memimpin, untuk berkolaborasi sama orang lain, aku sadar banget itu masih buruk banget. Dan the only way yang aku sadar waktu itu untuk bisa melatih itu, ya lakuin hal itu gitu loh pada saat aku kuliah. Dan yang aku sadarin adalah ternyata itu tuh kita bisa ngerasain, oh pada saat jadi ketua, oh pada saat misalnya menjadi anggota tim, atau misalnya anggota kepanitiaan, itu kan kita bakal berkolaborasi tuh dengan orang lain. Dan pastinya kadang-kadang ini bisa disadarin, oh ternyata kalau dia ngucapin itu ke aku, atau misalnya, kok aku diperlakukan kayak gitu ya, aku tuh nggak terima gitu loh, dia bilang kayak gitu, aku diperlakukan kayak gitu. Nah bisa jadi itu salah satu ciri-ciri kalau kita punya mental block yang berkaitan dari suatu peristiwa di masa lalu. Kayak gitu ya. Yang ketiga, cerita ke orang yang tepat atau konsultasi ke profesional. Yap, benar, ini adalah cara yang paling berperan besar buat aku sendiri untuk bisa mengenalin ternyata selama ini aku tuh punya banyak banget mental block gitu loh guys. Ya mungkin buat orang yang udah nikah bisa cerita sama pasangannya, tapi apa daya ya kita ini yang jomblo gitu ya, kayak gak bisa cerita ke pasangan. Bisanya cerita ke sahabat yang kita percaya, atau mungkin cerita ke profesional kayak psikolog atau ke psikiater, yang aku masih lakukan juga sampai detik ini. Dan awalnya itu aku emang mulai konsultasi ke psikolog secara resmi gitu ya di sebuah lembaga di kota asalku di Makassar. Itu tepat sebelum aku berangkat ke Jepang, karena waktu itu kan masih COVID ya. Kemudian entah kenapa somehow aku merasa kayak sering banget ngerasa down sambil aku kerja waktu itu. Dan nggak tahu apa ya yang sebenarnya membuat aku sering ngerasa sedih, sering ngerasa gampang banget nih moodku ini tiba-tiba kayak nggak enak, marah, ke-trigger dikit-dikit, sensitif, dikit-dikit marah. Dan aku mau memutuskan rantai itu. Apakah aku depresi? Apakah aku ada gangguan kecemasan? Jawabannya enggak. Karena waktu itu aku udah ikutin juga serangkaian tes psikologi dan nggak ada diagnosis kejiwaan yang tegak. Dan akhirnya aku sampai di sebuah titik setelah aku mengikuti serangkaian konsultasi bersama psikolog dan psikiater. Ternyata selama ini yang ngehambat aku, misalnya kadang-kadang tuh kayak sebelum tidur sering overthinking, atau misalnya ngelakuin sesuatu kok kayak tertrigger marah gitu ya, even kayak ngomong sama teman aku atau teman kerja aku, padahal itu mungkin kesannya kayak sepele atau aku nggak harus take it serius gitu loh. Ternyata mental block itu nggak membutuhkan diagnosis kejiwaan, tapi mental block itu bisa ngehambat berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari misalnya keluarga, pasangan, pertemanan, atau mungkin dengan diri kita sendiri. Sekarang udah bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah atau menyalahkan sebuah kondisi, misalnya menyalahkan masa lalu atau bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Karena bentuk blaming atau menyalahkan, mencari kesalahan, itu juga adalah bentuk dari mental block. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa ada yang ngehambat kita, setiap kali misalnya mau nyobain hal baru, mungkin mau nyobain presentasi di depan umum, atau misalnya mau nyobain jadi konten kreator, atau mengerjain ini, takut dikatain orang dan sebagainya, sebenarnya kamu lagi disabotase sama seseorang. Tapi orangnya itu adalah diri kamu sendiri. Terima kasih udah nonton videoku, dan sampai ketemu di videoku yang selanjutnya.